Halo, kembali lagi dengan saya Faisal Amri. Dan sekarang ini kita masuk pada chapter 15. Kita membahas tentang pemahaman bagaimana menggunakan kata will, shall, dan is, am, are, going to, yang mempunyai arti akan. Ya, bagaimana melakukannya, bagaimana menggunakannya, dan apa maksudnya dalam sebuah pembicaraan. Mari kita lihat. Oke. Di chapter ini kita akan membahas tentang will, shall, dan is going to, am going to, are going to. Nah, arti dari will, shall, dan is, am, are going to ini adalah akan. Oke, artinya adalah akan. Nah, sebelum saya jelaskan, saya akan berbicara kepada Anda bahwa berbicara dengan kata akan berarti berbicara tentang kemauan, keinginan, ya, kehendak ataupun rencana terhadap suatu kegiatan yang kemungkinan dilakukan pada masa yang akan datang. Seperti itu bukan? Akan dilakukan di masa yang akan datang. Jadi sebuah rencana ya yang kemungkinan dilakukan di masa yang akan datang. Dan saya yakin dalam kehidupan kita selalu kita menggunakan kata itu ya. Nah, lihat. Yang menjadi pertanyaan bagi Anda pastinya, will, shall, is, am, are going to. Sama-sama artinya adalah akan. Dan kita akan lihat perbedaan itu apa maksud will dan shall, dan apa maksud is, am, are going to. Kita mulai dari will atau shall. Untuk will, seluruh subjek I, you, they, we, he, she, it, name menggunakan will. Ya. Dan shall hanya pada subjek I, saya, dan we. Dan berikutnya adalah tidak akan, jika. Ditambah not. Ya, disingkat won't, will not jadi won't, ya. Kalau shall disingkat jadi shan't. Nah, yang berikutnya adalah artinya akankah. Jika will atau shall-nya itu berada atau berposisi sebelum subjek, sama dengan pembahasan sebelumnya ya. Nah, selain dari ketiga arti will dan shall, untuk khusus kata will ya, untuk khusus kata will, arti will juga artinya adalah maukah, merupakan kalimat permintaan atau permohonan ya, atau yang biasa di sekolah kita dengar request. Dan berikutnya khusus kata shall, shall merupakan kalimat perintah, maksudnya adalah sebuah kalimat yang memuat atau termuat suatu unsur keseriusan terhadap apa yang dikatakan. Jika digunakan selain dari kata I dan we. Dan kita mulai dari kata will atau shall yang artinya akan. Dan Anda juga harus tahu pemahaman terhadap will atau shall yang artinya akan. Hanya akan. Lihat, contohnya seperti ini. Sebuah kasus, saya misalkan, saya dan Anda bertemu, dan kita berteman ini ya, bertemu di suatu tempat yang tidak direncanakan sebelumnya misalnya. Ketika itu kita bertemu dan Anda memanggil saya secara tiba-tiba, "Hai Faisal." Halo. Nah, terus Anda menyampiri saya dan Anda mengatakan seperti ini. Faisal, minggu depan ada pesta kecil di rumah saya. Jadi saya ingin mengundang Anda ke pesta saya. Seperti itu Anda katakan kepada saya. Terus, dan saya menjawab, "Oh ya? Oke, saya akan datang ke pesta Anda minggu depan." Dan Anda mengatakan, "Oke Faisal, terima kasih atas kebaikannya. Sampai jumpa."
Sampai jumpa. Nah, seperti itu. Kata akan yang saya katakan kepada Anda merupakan suatu keputusan untuk melakukannya di minggu depan, adalah sebuah keputusan yang secara spontan saya tetapkan. Itu yang pertama. Dengan menggunakan kata will saya itu. Yes, I will come to your party. Ya, I will come to your party. Saya akan datang ke pesta kamu next week, minggu depan. Dan saya mengatakan saya akan datang ke pesta kamu minggu depan. Nah, kata akan, keputusan akan datang, akan melakukan, ya, kedatangan ke pesta Anda nantinya, secara spontan saya lakukan, tanpa ada persiapan sebelumnya. Oke? Dan, datang ataupun tidak, ke pesta Anda nantinya, sepenuhnya adalah keputusan saya, kehendak saya, bukan kehendak Anda. Jadi, datang ataupun tidak datang, ke pesta Anda nantinya tidak ada masalah bagi Anda dan tidak ada masalah bagi saya, karena itu adalah hak sepenuhnya keputusan saya. Jadi menggunakan kata will, lihat will ya, to shall yang menjadi artinya akan, adalah kegiatan yang akan dilakukan pada masa akan datang, yang mana keputusan untuk melakukannya itu sepenuhnya adalah kehendak atau kemauan si pelaku. Ya, dan keputusan untuk datang nantinya ataupun tidak nantinya itu secara spontan saya putuskan dikarenakan kita bertemu. Jadi keputusan itu tanpa persiapan. Ya, langsung kita lihat pada kalimat I will go to the party. Saya akan pergi ke pesta itu. Boleh Anda, misalnya kapan? Besok misalnya, tomorrow. Saya akan datang ke pesta itu besok. I will go to the party tomorrow. Berikutnya, she will explain it. Dia akan menjelaskannya. Nya itu benda tentunya ya, atau perihal apa yang dijelaskannya. Nah, lihat. Kata kerja yang digunakan harus kata kerja bentuk pertama. Kata kerja bentuk present. Ya. Jadi will, shall harus menggunakan kata kerja bentuk pertama, dan itu merupakan hukum atau ketetapan dalam tata bahasa Inggris. Oke? Menjadi tidak akan jika ditambah not pada will. Dalam bentuk kalimat negatifnya adalah will not. I will not go to the party tomorrow. Saya tidak akan pergi ke pesta itu besok. Yang berikutnya, she will not explain it. Dia tidak akan menjelaskannya. Berikutnya adalah kalimat bertanya. Nah, will dalam bentuk bertanya harus berposisi sebelum subjek. Nah, dan will artinya adalah akankah. Oke? Akankah. Jadi, kita lihat, saya bertanya kepada Anda, akankah kamu pergi ke pesta itu? Misalnya, besok? Saya akan katakan kepada Anda, will you go? Will you go to the party tomorrow? Akankah kamu pergi ke pesta itu besok? Yang berikutnya, will she? Akankah dia explain it? Menjelaskannya? Will she explain it? Akankah dia menjelaskannya? Lihat, will berposisi sebelum subjek merupakan bentuk kalimat tanya. Di sekolah biasa kita dengar kalimat interrogatif, ya. Dan will mempunyai arti akankah. Oke? Lihat. Pada kalimat bertanya, will memberi arti adalah akankah.
Nah, berikutnya will arti adalah maukah. Dalam kalimat permintaan atau request biasa kita dengar ya. Maukah? Tentu di saat saya menanyakan kepada Anda, maukah kamu? Tentu kalimatnya bertanya juga. Tentu will harus berposisi sebelum subjek tentunya ya. Dan maksudnya adalah meminta. Kita lihat contohnya. Will, kalimat permintaan, request. Will you do that for me? Maukah kamu mengerjakan itu untukku? Berikutnya, will Roger tell me? Maukah Roger mengatakan kepadaku, menceritakan kepadaku about the story, tentang cerita tersebut, tentang cerita itu? Lihat polanya. Will mempunyai arti akankah, maukah dalam kalimat permintaan. Oke? Artinya adalah maukah. Will you marry me? Will you marry me? Maukah kamu menikah denganku? Seperti itu. Nah, di situ will artinya maukah. Anda bisa lihat di buku Anda pada chapter 15 ya. Jauh lebih lengkap. Nah, pada kalimat shall, ini khusus kata shall. Ya, jika shall digunakan pada subjek selain dari I sama we, merupakan sebuah kalimat keseriusan, kalimat yang mengandung unsur serius terhadap apa yang dikatakan. Unsur perintah juga termasuk di dalamnya. Saya berikan contohnya seperti ini. Nah, shall artinya akan atau yang akan. Ya, lihat. Roger, you shall do that. Roger, kamu yang akan mengerjakan itu. Anggap Anda adalah Roger dan saya mengatakan kepada Anda seperti ini. Roger, you shall do that. Roger, kamu yang akan mengerjakan itu, oke? Seperti itu. Coba Anda pahami kalimat itu. Merupakan sebuah kalimat serius dan memerintah. Oke? Dan shall digunakan pada kata you. Seharusnya you menggunakan will, tapi shall kita gunakan untuk menunjukkan sebuah keseriusan terhadap apa yang kita katakan. Oke? Berikutnya. She shall explain the next lessons tomorrow. She shall explain the next lesson tomorrow. Dia yang akan menjelaskan pelajaran berikutnya besok. Nah, dia akan melakukan kegiatan itu besoknya, ya. Bukan kemauan dia, tapi kemauan orang lain, yaitu saya yang memerintahkan dia. Dan saya menggunakan kata shall untuk keseriusan ataupun perintah terhadap apa yang saya katakan itu tadi. Seperti itu. Anda paham? Kira-kira paham? Thank you. Ya. Nah, ingat, pola ataupun hukum will harus bersama kata kerja bentuk pertama. Dan itu merupakan ketetapan dalam tata bahasa Inggris. Dan menggunakan kata will tentu berbicara tentang suatu kegiatan yang akan dilakukan pada masa yang akan datang, ya, berdasarkan kehendak atau kemauan si pelaku itu sendiri, bukan kemauan orang lain. Oke? Dan keputusan untuk melakukannya nantinya pada masa yang akan datang sepenuhnya dilakukan secara spontan. Jadi tidak ada persiapan sebelumnya. Jadi secara spontan dia membuat sebuah keputusan terhadap apa yang akan dilakukannya di masa yang akan datang. Ingat, spontanitas. Oke? Nah, dan shall digunakan untuk menyatakan suatu yang menegaskan atau sebuah keseriusan. Anda bisa lihat di buku Anda. Anda paham? Dan kita akan masuk is going to, am going to, are
going to. Yang juga artinya adalah akan. Let's go, mari kita lihat.